Dan emas kembali gagal, bahkan walaupun sudah sentuh 1975 tapi kemudian collapse. Dan kita melihat di sini potensi penurunan sepertinya masih akan ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini betul-betul reversal yang berarti kenaikan sudah selesai, totally done, atau memang ini hanya bersifat sementara yang berarti juga technical correction. Dan itu akan kita coba lihat dari outlook untuk hari ini. Ya, kalau Anda ingat apa yang sempat kita kupas kemarin, bahwasanya kemungkinan kalaupun ada rebound ataupun kenaikan, maka itu adalah rebound yang sangat wajar, mengingat penurunan yang pernah terjadi sebelumnya dia di candle yang panjang ini. Jadi seharusnya secara natural, dia akan sedikit retrace ataupun sedikit pull up, dan itu berarti sangat wajar. Pertama, dia sudah berada di level 104.48 dan itu adalah resisten pertama. Yang kedua, kita akan lihat dari 50% real body long black candle atau long bearish candle tersebut, saya perkirakan mungkin di kisaran 105.00. Jadi artinya sebetulnya ini adalah kenaikan yang wajar. Jadi yang pertama, kemungkinan kita akan lihat di sini ada rejection, atau kemungkinan yang kedua adalah kalaupun dia masih lanjutkan kenaikan, maka dia hanya sekedar menguji satu resisten di atasnya lagi, dan itu berarti 105, kemudian dia tetap rejection turun. Atau pamungkasnya adalah kalau ternyata data klaim pengangguran katakanlah tiba-tiba sangat berkurang, maka ini akan mendorong sampai resisten ketiga, dan kemudian dia akan terjadi penurunan. Artinya, sebetulnya kita masih dalam tahapan yang harus dipahami di sini adalah long black candle. Selama dia tidak tembus dari level resisten yang tertinggi atau zona tertinggi tanggal 14 November, itu adalah 105.73, artinya kita masih tetap bisa mendapatkan pola penurunan. Terlebih lagi, kalau misalkan kita perhatikan di US Treasury, saya rasa tidak ada alasan dia untuk mengalami kenaikan yang terlalu sporadis. Dan juga, sekedar mengingatkan kembali teman-teman, kita berada di dalam jalur penurunan yang kita curigai sebagai pola atau potential pattern dari head and shoulders. Dan kita melihat hal ini dalam beberapa kali dia harusnya sudah siap untuk penurunan. Cuman masalahnya mungkin tinggal menunggu waktu saja. Either ini kenaikan, tapi kita harapkan dia tetap turun seperti itu. Jadi kita masih tetap punya ekspektasi terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Karena secara keseluruhan, market masih kelihatannya mengharapkan atau memperkirakan peluangnya hanya sekitar 2% saja untuk kenaikan di bulan Desember, sehingga mereka melihat ini adalah euforia yang positif untuk market, termasuk untuk emas. Jadi selama tidak ada perubahan itu, seharusnya kita tidak perlu khawatir, sehingga kemungkinan pola penurunan yang terjadi di market pound sterling ataupun emas kelihatannya hanya bersifat sementara. Nah, kalau kita perhatikan di grafik pound sterling, kita memiliki teritori support yang kita sudah tandai juga, bahwasanya selama dia tidak tembus 61.8%, dan itu dari 1.2307, berarti dia masih dianggap sekedar correction, dan itu berarti koreksinya mungkin maksimalnya 1.2345, ya, atau mungkin 1.2350. Nah, so far dia sudah berada zona terendah 1.2378, dan kita memberikan rekomendasi untuk melakukan buy itu di kisaran 1.2360, 1.2380. Basically, ini adalah technical, ya. Jadi kita bicara tentang technicalnya, kita asumsikan ini masih tetap dalam jalur yang cukup normal. Apalagi ada long white candle di sini, ya, posisinya di sini. Ini candle long white-nya, dan berarti dengan secara aturan yang paling simpel adalah tarik saja 50% real body-nya, dan itu berarti di kisaran antara 50% ataupun 38% Fibonacci retracement. Ya, artinya kembali sangat wajar kalau hari ini kita tetap melakukan peluang untuk buy. Ya, dan harusnya kita mungkin akan dapatkan kembali 1.2430, walaupun saya agak ragu untuk kenaikan di atas 1.2504, karena semuanya balik lagi. Hari ini tidak ada data pound sterling, tidak ada data dari Inggris, tapi semua fokus dengan kondisi dolar. Dan kondisi dolar itu tergantung dari data ekonomi nanti malam, klaim pengangguran, dan juga Fed speaker. Nah, selama tidak ada terjadi sesuatu yang mencurigakan, maka yang saya harapkan untuk hari ini pound sterling akan bergerak di kisaran 1.2350 sampai 1.2430. Tidak terlalu banyak, tapi Anda bisa manfaatkan sebagai range sideways tersebut untuk buy dekat support, sell dekat resisten. Nah, kondisi daily-nya yang saya harus ingatkan kepada Anda, karena cukup mengkhawatirkan. Setelah kemarin sempat diperkirakan dia naik, tembus di atas level resistennya, tapi apa yang kita lihat di sini adalah pembalikan. Ya, ini adalah bearish harami. Candlestick kemarin ditutup sepertiga dari real body long white, kemudian juga lebih rendah. Jadi kita tidak bisa bilang ini adalah pitching ataupun dark cover, ya, lebih kepada harami. Nah, untuk berikutnya, posisinya adalah terkait dengan trendline yang kita bentuk di situ. Ternyata dia hanya false breakout. Sehingga kemungkinan secara keseluruhan sebetulnya kita masih ada ancaman untuk pola penurunan.
Apalagi kalau sampai pound sterlingnya gagal untuk tembus MA200 1.2440-an. Nah, terakhir kalau kita bicara tentang kondisi crude oil kelihatannya masih tetap dalam jalur penurunan. Kita tidak lagi melihat terkait dengan gangguan geopolitik, itu hanya bersifat sementara dan so far tidak ada ketegangan yang terlalu frustasi ataupun yang terlalu menegangkan. Jadi kalau lihat dari polanya teman-teman, di grafik H4 saya ambil garis seperti ini dan trend channelnya sudah ditembus. Ini berarti menandakan apa? Kondisinya adalah dari pola penurunan yang ini, dia akan melanjutkan pola penurunan ini. Jadi sebetulnya sama, range-nya sama dan pergerakannya diperkirakan akan berlanjut dengan harapan kita akan lihat level 74.90 atau bahkan lebih rendah teman-teman. Intinya, selama dia tidak ada kenaikan di atas level 79.40, saya rasa teman-teman masih tetap dianjurkan untuk lakukan sell. Artinya pun kalau ini ada pullback atau pull up sampai level 77.70 pun, itulah tetap kesempatannya untuk melakukan sell on rally. Nah, terakhir, kalau lihat dari kondisi daily-nya, kelihatannya juga daily candle-nya masih tetap dalam jalur penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini, bearish candle kemudian lebih panjang, dan yang saya pikirkan adalah kondisi saat ini kita sedang menunggu terkait dengan mungkin wave ketiga. Karena wave ketiganya harusnya lebih panjang dari wave 1, dan kita masih melihat di sini fase penurunannya sebagai zona pertama, 2, kemudian di sini ada ketiga, dan itu kemarin adalah keempat, dan terakhir penurunan adalah zona kelima yang memungkinkan untuk pola penurunan wave ketiga secara umum. Nah, artinya sebetulnya kita belum done, belum selesai. Nantinya diharapkan akan terjadi retrace yang kemungkinan sampai level 77, lalu kemudian dia turun lagi. Dan disitulah letak kemungkinannya potensi dari wave keempat sesungguhnya dan wave kelima sesungguhnya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan kita masih punya bayang-bayang kemungkinan dia tidak akan tembus level 77, bahkan potensi penurunan bisa lebih rendah di bawah level 73 dan juga kecenderungan di bawah level 70 dolar. Nah, oleh karena itu kondisi untuk H4 memungkinkan kita tetap melakukan sell, tapi kalau Anda ingin mengasumsikan bahwa di sini nanti akan terjadi double bottom, maka sebaiknya Anda putuskan untuk memasang stop loss di bawah level 74.90. In case ternyata tidak terjadi double bottom, melainkan lanjut penurunan seperti yang kita bicarakan tadi. Dan terakhir, dari crude oil, kita beralih kepada emas yang kondisinya ternyata dia perlahan tapi pasti dia turun di bawah level support trendline, yang sebetulnya tadi malam kita sempat lihat ada data retail sales yang membuat dia penurunan seperti ini, kemudian dia berlanjut penurunan. Walaupun dari penurunan pertama di level 75 dia sempat rebound ke level 64, kemudian dia bergerak berangsur-angsur turun. Dan sekarang ini dia sedang retrace, pull up kembali ke level yang sama, kisaran 64, kisaran 65, dan saya tidak berharap bahwa ini akan terus kembali di atas level 70 sampai at least nanti malam. Nah, kejutannya begini teman-teman, kalaupun misalkan pagi ini kita merekomendasikan untuk melakukan sell dengan pertimbangan bahwa dia berada di bawah garis trendline, maka nanti malam saya ingin melihat posisinya adalah pembalikan. Artinya kalau teman-teman lihat di sini, kondisinya sangat memungkinkan. Ini bagian left shoulder, ini bagian head, dan kemungkinan kita sedang menunggu bagian right shoulder. Artinya, kalaupun terjadi penurunan, saya lebih berharap penurunan tersebut tertahan di zona 1938-1946. Dan itu akan menjadi area yang cukup menarik kalau misalkan kita mulai mengincar zona buy dengan asumsi bahwa apa yang kemarin sempat kita bahas, secara keseluruhan ini adalah wave 1, lalu kemudian penurunan terakhir itu adalah wave 2, maka sekarang kita sedang bertahap menuju wave ketiga, dan penurunan ini berarti terbatas. Jadi artinya, invert atau inflated head and shoulder kemungkinan bisa terbentuk selama dia tidak turun di bawah 1938. Jadi kalaupun pagi ini kita lakukan sell, maka sebaiknya teman-teman harus menunggu sampai confirm bahwa dia tertahan di level 1938. Jadi nantinya demand diharapkan akan muncul di zona 1938 sampai 1945. Saya anggap saja lakukan buy di 1942, 1945 dengan stop loss yang paling ideal di bawah 1938 dengan asumsi bahwa kita akan dapatkan inflated head and shoulder sekaligus juga membuka peluang untuk wave ketiga dari jalur uptrend yang lebih besar. So, profit taking atau technical correction itu sangat wajar untuk emas, terutama terkait dengan kenaikan yang cukup fantastis setelah reverse dari 1931 menuju 1975. Jadi kita berharap 50%-nya mungkin akan terjadi penurunan sampai kisaran 48 ataupun 50-an. Dan setelah itu
Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, terutama kaitannya dengan data ekonomi nanti malam.